Salam sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Senang sekali hari ini di hari yang baru, Senin 21 November 2022, kita berjumpa lagi di dalam acara doa keluarga saat ini. Sebelum kita melakukan rangkaian doa keluarga, saya ajak kita semua untuk datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur, berdoa, mohon penyertaan Tuhan, dan juga di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami datang mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kami boleh kembali hadir di hari yang baru yang Tuhan sendiri sudah hadirkan kami pada saat ini. Untuk menerima berkat Tuhan, mengalaminya, dan kami boleh menjalaninya. Namun sebelumnya, biarlah kami juga boleh datang kepada Tuhan untuk mohon penyertaan-Mu di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita saat ini dari Lukas pasal 2, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya bacakan buat kita semua. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ya, seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan ini dikatakan berbahagia dalam mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah buah dari sebuah kesabaran. Belajar dari iman Simeon. Jemaat, apa yang membuat kita bergembira dan bersukacita? Biasanya, yang membuat kita gembira dan bersukacita adalah mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita nantikan selama ini. Dan berapa banyak yang selama ini kita sedang nantikan dan harapkan yang membuat itu kita menjadi bergembira dan bersukacita. Ada di antara kita yang masih sendiri sangat mengharapkan atau sedang menanti pasangan. Pasangan suami istri yang sudah menikah, ada yang sedang mengharapkan atau menunggu kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga mereka. Sebuah rumah tangga sedang menantikan, berusaha, menunggu untuk mendapatkan rejeki atau bisa menghasilkan apa yang sedang diupayakan. Seseorang yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, maka dia sedang menunggu hasil keputusan dari perusahaan yang dia coba untuk masuk dan melamarnya. Seorang yang sedang studi dan sedang menyelesaikan tugas akhir, sedang menunggu hasil dari tugas yang sudah dia kerjakan, dan dia sangat mengharapkan hasilnya. Dan ada begitu banyak di dalam kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan kita saat ini masih menunggu, menanti sebuah kesempatan, sesuatu yang kita harapkan yang akan kita capai dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya, berapa lama kita menunggu
untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita capai? Jawabannya adalah barangkali tidak semua orang bisa mengetahui. Ada waktu yang sangat singkat, ada waktu yang mungkin dibutuhkan cukup lama, bertahun-tahun, bahkan mungkin kita tidak pernah bisa memprediksi kapan itu bisa kita apa yang kita harapkan bisa tercapai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita memperlihatkan, mengingatkan kepada kita bahwa Simeon yang sudah bertahun-tahun bahkan sampai masa tuanya menantikan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Dan ketika ia mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat, maka ia sangat bersukacita. Ia sangat bergembira, dan begitu sempurnanya kegembiraannya sampai ia bisa menyatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera." Jadi rasanya ketika ia mengharapkan berjumpa dengan Sang Juru Selamat dalam bayi Yesus, maka sudah selesailah hidupnya. Sudah terpenuhilah apa yang ia harapkan selama ini, yaitu hanya ingin berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang juga mempunyai pengharapan, menunggu untuk bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat, lalu kemudian kita akan mengatakan, "Cukuplah apa yang saya harapkan selama ini"? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman percaya kita, mungkin kita akan merasa bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa melalui iman percaya kita, melalui apa yang kita rasakan selama ini. Bahkan mungkin apa yang kita alami selama ini itu juga merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Walaupun tidak secara kasat mata, tetapi secara iman rohani kita, kepercayaan kita bahwa sebenarnya kita sudah berjumpa atau bisa berjumpa kapanpun dengan Tuhan. Dan mungkin perjumpaan itu bukanlah sesuatu yang kita tunggu-tunggu, karena akan ada begitu banyak ternyata yang kita harapkan untuk kita bisa mendapatkan selain perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita memasuki bulan Desember dan kita akan merayakan Natal. Itu berarti kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yang walaupun kehadiran Yesus Kristus sudah hadir di dalam kehidupan kita. Dan biarlah masa-masa penantian ini bisa kita isi dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, yang tidak hanya sekedar menunggu, tetapi ketika kita menunggu, kita berjaga-jaga. Makanya kemudian ada masa-masa yang disebut minggu-minggu Advent, masa-masa penantian. Di masa-masa itulah kita belajar seperti yang dicontohkan oleh Simeon yang memiliki iman pengharapan yang begitu kuat untuk terus fokus kepada kehadiran Sang Juru Selamat. Ketika kita memperhatikan, ketika kita mengarahkan pikiran dan perasaan kita hanya kepada Kristus, maka secara tidak langsung atau secara tidak sadar kita diberikan kekuatan, kita diberikan penghiburan, keteguhan untuk menghadapi setiap pergumulan, persoalan, dan apapun yang sedang kita hadapi, yang kita harapkan selama ini. Walaupun mungkin kita tidak pernah tahu kapan itu akan kita dapatkan, akan kita capai, akan kita peroleh. Namun yakin dan percayalah, ketika kita mengarahkan diri hanya kepada Kristus yang hadir, yang akan kita rayakan bersama-sama, yang akan kita sambut bersama-sama di dalam kehidupan kita, melalui kebersamaan kita dan persekutuan kita selaku jemaat Tuhan, biarlah itu boleh mengingatkan kepada kita betapa Tuhan Yesus menjadi sumber penghidupan kita, kekuatan kita, penghiburan kita, bahkan yang bisa kita harapkan di dalam kehidupan ini. Kiranya di masa-masa penantian ini kita terus diberikan kesabaran dan kemampuan untuk mengarahkan hati kita hanya kepada Kristus. Buah dari sebuah kesabaran adalah sebuah kesukacitaan, sebuah kekuatan, sebuah keyakinan bahwa Tuhan
akan menjawab setiap kebutuhan dan penantian kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih oleh karena renungan saat ini boleh mengingatkan kepada kami untuk terus belajar bersabar, menantikan hal-hal baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh terus menyandarkan hanya kepada Tuhan, setiap berkat-berkat Tuhan, dan kami boleh terus berkarya, dan karya-karya yang boleh dihasilkan kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan, mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami dalam diri Beni Novriani Saragi, Hani Kovera, Edward Daniel Novanko Tambunan, Erida Chris Apesiombing, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, yang saat ini boleh mengucap syukur karena bertambahnya usia. Kiranya saudara-saudara kami ini boleh senantiasa terus Tuhan berkati dan mampukan untuk melakukan apa yang terbaik dan mengucap syukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan terus juga memelihara dan memberkati di setiap karya-karya yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelaksanaan G20 yang dilaksanakan di Bali dan sudah berlangsung dengan baik. Kiranya boleh menghasilkan hal baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keberadaan negara kami Indonesia di tengah-tengah negara-negara yang ada di dunia. Kiranya semua itu juga boleh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan perekonomian, khususnya kami masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Kami juga terus berdoa untuk pelaksanaan KTT ASEAN yang dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja. Kiranya itu juga boleh berlangsung dengan baik dan menghasilkan hal-hal baik bagi kehidupan bangsa-bangsa yang ada di dunia yang juga terlibat khususnya di negara-negara ASEAN. Kami juga mau berdoa Tuhan, memohonkan berkat dan penyertaan Tuhan serta kekuatan yang daripada Tuhan ketika ada begitu banyak korban akibat bencana banjir dan tanah longsor karena cuaca yang dimana curah hujan cukup tinggi dan membuat kami terus waspada dan berjaga-jaga baik kesehatan kami maupun keselamatan kami. Biarlah Tuhan, kami mau berdoa untuk para korban bencana alam, agar mereka juga boleh terus diberikan kemampuan melihat setiap peristiwa yang terjadi dan mensikapinya dengan bijak dan terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dan mereka terus berusaha juga diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap pergumulan dan persoalan akibat bencana yang mereka hadapi. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami di bangku sekolah atau studi yang saat ini juga tengah mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka, tes-tes mereka untuk akhir semester ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan memberikan kemampuan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengalami pergumulan, persoalan, dan menghadapi berbagai tantangan. Kiranya Tuhan sendiri yang juga memberikan kemampuan kepada kami semua untuk dapat mengatasinya dan hanya bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan yang indah kepada kami untuk kami boleh menaikkan permohonan doa-doa kami ini. Dengarkanlah dan kiranya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.